Pernahkah Anda menyangka bahwa ada satu jenis tanaman herbal sederhana di dapur Anda yang diam-diam mampu membantu menurunkan kadar gula darah berlebih? Mungkin terdengar mustahil, tapi kenyataannya ini sudah dibuktikan. Berbagai studi modern kini mengonfirmasi apa yang telah lama dipercaya oleh pengobatan tradisional. Beberapa tanaman herbal memiliki kemampuan alami untuk menstabilkan gula darah dan mencegah kerusakan jangka panjang yang bisa mengarah pada diabetes tipe 2. Kabar baiknya, herbal-herbal ini sangat terjangkau, mudah ditemukan, dan tidak membutuhkan perlakuan khusus. Anda tidak perlu menjalani diet ekstrim, tidak harus menahan lapar, atau berhenti menikmati makanan favorit Anda. Cukup dengan menambahkan rutinitas kecil yang alami dan bijak ke dalam keseharian Anda. Kebiasaan sederhana yang mendukung tubuh dalam menjaga keseimbangan alaminya. Dalam video kali ini, kami akan mengulas 5 jenis herbal alami yang tidak hanya membantu mengurangi kelebihan gula dalam darah, tetapi juga meningkatkan energi, menjaga kesehatan otak, dan memperkuat sendi untuk jangka panjang. Terutama bagi Anda yang berusia 55 tahun ke atas dan ingin tetap mandiri, aktif, dan tajam secara mental. Pola makan Anda kini berperan sangat penting. Dan percaya atau tidak, salah satu dari herbal ini mungkin sudah tersedia di dapur Anda saat ini juga. Jadi, siapkan alat tulis jika perlu, atau cukup duduk santai dan nikmati informasinya. Kita akan membahasnya satu persatu dengan santai namun padat manfaat. Dan bila Anda merasa, wah, ini aku banget, saat menyimak video ini, jangan ragu untuk menekan tombol suka. Itu akan membantu agar informasi bermanfaat ini bisa menjangkau lebih banyak orang seperti Anda. Pertama, kayu manis dan kemampuannya menjaga keseimbangan gula darah. Kayu manis bukan sekadar pelengkap rasa untuk roti atau bubur gandum. Rempah yang satu ini telah menjadi fokus banyak penelitian terkait kemampuannya menurunkan kadar gula darah secara alami. Terutama pada lansia yang sistem metabolismenya biasanya menjadi lebih rentan seiring bertambahnya usia. Keunggulan utama kayu manis terletak pada kemampuannya meningkatkan respons sel terhadap insulin. Dengan begitu, tubuh tidak perlu memproduksi insulin berlebihan hanya agar gula bisa diproses dengan baik. Jika insulin terlalu tinggi terus-menerus, justru bisa mengganggu sistem tubuh, memicu penumpukan lemak di perut, membuat Anda mudah lelah setelah makan, dan membuka jalan bagi hipertensi hingga gangguan kognitif seperti demensia. Kayu manis dapat membantu memutus siklus yang merusak ini. Di dalam otot dan hati, kayu manis bekerja layaknya kunci yang membuka akses bagi gula untuk masuk ke dalam sel, agar bisa segera diolah menjadi energi, bukan terus beredar dalam darah dan menimbulkan kerusakan. Sebuah riset menunjukkan bahwa individu berusia 60 tahun ke atas yang mengonsumsi kayu manis secara rutin mengalami penurunan signifikan pada kadar gula darah puasa dan nilai A1C, yang menjadi indikator kontrol gula darah dalam jangka panjang. Namun, penting untuk diketahui bahwa tidak semua jenis kayu manis diciptakan sama. Ada cassia, yang biasa tersedia di pasaran, dan celon, atau salon, yang dikenal sebagai kayu manis murni. Kayu manis celon lebih aman bagi fungsi hati dan cocok untuk konsumsi harian, terutama jika Anda ingin menambahkannya ke dalam minuman pagi seperti teh atau smoothie. Namun, perlu diingat, reaksi tubuh terhadap kayu manis bisa berbeda-beda. Jika kadar gula Anda sudah rendah, konsumsi berlebih justru bisa menimbulkan rasa pusing atau lemas. Jadi, bukan berarti Anda bisa menaburkan kayu manis ke segala makanan. Yang penting adalah menemukan dosis kecil yang konsisten, yang mampu menjaga energi tetap stabil dan mengurangi rasa ingin ngemil berlebihan. Saya pernah berbincang dengan seorang ibu bernama Bu Margi, yang saat itu berusia 73 tahun. Ia kerap merasa kelelahan dan mengalami lonjakan serta penurunan gula darah yang tak menentu. Karena khawatir akan kondisi tubuhnya, ia selalu membawa makanan kecil kemana-mana. Setelah mengenal manfaat kayu manis, Bu Margi mulai menambahkan setengah sendok teh kayu manis celon ke dalam teh paginya. Hanya itu, sebulan berselang, ia berkata, "Sekarang, jam 10 pagi saya nggak lagi gemetaran. Badan terasa lebih seimbang, nggak mudah drop seperti dulu." Inilah hasil yang sebenarnya kita cari, bukan perubahan instan, tetapi perbaikan yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, kayu manis juga mengandung senyawa antiinflamasi yang bermanfaat untuk meredakan nyeri sendi, meningkatkan peredaran darah, dan mendukung fungsi otak yang sehat di usia lanjut. Hal ini sangat krusial bagi siapapun yang ingin tetap aktif, berpikir jernih, dan mandiri di usia senja. Jadi, jika Anda punya sebotol kayu manis yang terlupakan di rak bumbu dapur, mungkin inilah saatnya untuk mulai memanfaatkannya. Anda tak perlu mengubah hidup secara ekstrim.
Cukup mulai dari hal kecil, dari apa yang sudah Anda miliki, dan gunakan secara sadar untuk kebaikan tubuh Anda. Poin kedua, kelabet, dan kemampuannya menyerap gula dalam darah. Mungkin kelabat atau kelabet bukan tanaman herbal pertama yang terlintas dalam pikiran saat berbicara tentang pengaturan kadar gula. Namun, biji mungil ini sudah lama menjadi bagian dari pengobatan tradisional, khususnya di budaya-budaya yang dikenal memiliki lansia yang sehat dan tetap aktif hingga usia lanjut. Keistimewaan kelabat terletak pada kandungan serat larutnya yang sangat tinggi. Serat ini bekerja layaknya spons di dalam saluran pencernaan, memperlambat penyerapan gula dari makanan, sehingga kadar gula darah tidak langsung melonjak usai makan. Tapi keunggulannya tidak berhenti di sana. Kelabat juga kaya akan senyawa alami seperti trigonelin dan 4-hidroksi-isoleusin, yang membantu organ pankreas melepaskan insulin secara lebih efektif. Ini sangat bermanfaat, terutama ketika sistem insulin tubuh mulai melambat seiring bertambahnya usia, walaupun Anda sudah menjaga pola makan dengan baik. Kelabat bekerja seperti dorongan lembut yang membantu tubuh tetap seimbang tanpa memberikan beban tambahan. Cara umum mengonsumsi kelabat adalah dengan merendam bijinya semalaman, lalu meminum air rendamannya saat perut kosong di pagi hari. Ada juga yang menggiling biji keringnya dan menaburkan sedikit ke dalam hidangan seperti sup atau yogurt. Rasanya memang sedikit pahit, tapi jika dipadukan dengan bijak, rasanya akan menyatu dan tidak terlalu mengganggu. Yang terpenting adalah rutinitas. Manfaat kelabat akan terasa maksimal jika digunakan secara konsisten setiap hari, layaknya Anda menyikat gigi atau berjalan pagi. Saya teringat seorang bapak bernama Pak Haryono, berusia 76 tahun. Ia sering merasa lemas setelah makan dan mulai khawatir karena angka gula darahnya menunjukkan tren meningkat. Beliau belum ingin langsung bergantung pada obat-obatan, lalu memutuskan untuk mencoba kelabat, hanya 1 sendok teh dalam air hangat setiap pagi. Beberapa minggu kemudian, beliau bercerita, "Saya masih bisa menikmati makanan seperti biasa, tapi sekarang saya nggak merasa loyo seharian setelah makan." Inilah bukti bahwa perubahan kecil dan bijaksana bisa membawa dampak besar. Bukan soal mengubah hidup secara ekstrim, tapi menemukan langkah kecil yang tepat. Selain mengontrol gula darah, kelabat juga dipercaya mampu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan mengurangi trigliserida. 2 hal yang sering ikut meningkat saat metabolisme mulai terganggu. Tanaman ini menjadi salah satu cara alami yang aman untuk mendukung kesehatan metabolik secara menyeluruh. Terutama bagi kita yang ingin menjaga angka-angka penting dalam tubuh sekaligus mempertahankan energi sepanjang hari. Jika Anda ingin mencoba kelabat, sebaiknya mulailah dari dosis kecil agar tubuh bisa beradaptasi. Terlalu banyak di awal bisa menimbulkan reaksi ringan di pencernaan. Dan seperti biasa, konsultasikan dengan tenaga medis jika Anda sedang menjalani pengobatan tertentu, untuk memastikan tidak ada interaksi yang tidak diinginkan. Namun bila Anda sedang mencari tambahan alami yang mudah, aman, dan bisa dilakukan setiap hari, kelabat bisa menjadi sekutu setia yang selama ini mungkin Anda lewatkan. Jika Anda masih menyimak video ini dan merasa informasi ini berguna, silakan tulis nomor 2 di kolom komentar agar kami tahu Anda masih bersama kami. Dan jika belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Dukungan Anda sangat berarti, membantu kami terus membuat konten edukatif yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, kita lanjut ke poin berikutnya. Nomor 3, Holy Basil, daun herbal penyeimbang gula dan emosi. Di antara sekian banyak tanaman obat yang jarang disorot, Holy Basil atau dikenal sebagai Tulsi, menjadi salah satu yang paling kuat dalam mendukung keseimbangan gula darah secara alami. Meski sering hanya dikenali sebagai bahan teh atau ramuan tradisional, ternyata tanaman ini menyimpan kemampuan luar biasa dalam menenangkan sistem tubuh, terutama bagi para lansia. Bukan seperti insulin atau obat penurun gula, Tulsi bekerja lewat jalur berbeda, yaitu dengan mengatur respons tubuh terhadap stres, khususnya kadar hormon kortisol. Mengapa ini penting? Karena saat seseorang memasuki usia lanjut, lonjakan hormon stres yang terus-menerus bisa menyebabkan banyak masalah. Tanda centang putih tebal gula darah yang naik. Tanda centang putih tebal resistensi terhadap insulin. Tanda centang putih tebal lemak menumpuk di perut. Dan tanda centang putih tebal inflamasi kronis. Masalah-masalah ini kerap muncul secara perlahan dan tanpa gejala mencolok. Nah, inilah di mana Holy Basil berperan besar. Ia membantu meredam reaksi berlebihan tubuh terhadap stres, memberikan efek perlindungan hormonal yang sangat dibutuhkan seiring usia bertambah.
Bahkan jika Anda tidak mengubah pola makan, stres yang berkepanjangan tetap bisa membuat kadar gula darah naik, dan Holy Basil hadir sebagai tameng alami terhadap hal tersebut. Selain manfaat anti-stres, tulsi juga mengandung senyawa seperti eugenol dan karyofilen yang berkontribusi pada kesehatan pankreas, kestabilan glukosa, dan kelancaran sistem pencernaan. Hal-hal ini sangat penting bagi manula yang sedang memantau kondisi pradiabetes atau baru saja terdiagnosis diabetes ringan. Beberapa uji klinis skala kecil telah mencatat bahwa konsumsi ekstrak Holy Basil secara rutin selama beberapa minggu bisa memberikan penurunan kadar gula darah, baik saat puasa maupun setelah makan. Bagaimana cara termudah untuk mengonsumsinya? Teh tulsi adalah pilihan populer. Rasanya khas, ada sentuhan pedas dan manis yang ringan, dan terasa menyegarkan bila dipadukan dengan perasan lemon atau irisan jahe. Waktu terbaik meminumnya adalah sekitar sejam sebelum tidur, karena bisa sekaligus membantu Anda tidur lebih nyenyak, yang secara tidak langsung juga memperbaiki respons insulin tubuh. Jika Anda kurang suka teh, jangan khawatir. Tulsi juga tersedia dalam bentuk kapsul atau tincture, ekstrak cair, yang bisa dengan mudah ditemukan di apotek herbal. Namun, konsultasikan dulu dengan dokter apabila Anda sedang mengonsumsi obat-obatan seperti pengencer darah atau obat diabetes. Salah satu cerita inspiratif datang dari Pak Jamal, seorang pria berusia 82 tahun asal Jawa Barat. Ceritanya dimulai ketika cucunya menghadiahkan sekotak teh tulsi sebagai oleh-oleh. Awalnya, Pak Jamal mengira itu hanya teh herbal biasa yang sedang tren. Tapi setelah meminumnya rutin setiap malam, ia merasakan perubahan nyata. Tidurnya jadi lebih nyenyak, nafsu makan malamnya berkurang, dan yang mengejutkan, kadar gula darah puasanya turun, tanpa mengubah pola makan sama sekali. Dari sini kita belajar satu hal. Gula darah tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita makan, tetapi juga oleh bagaimana kita merasakan dan mengelola stres. Saat tubuh dalam kondisi tegang, sel-sel menjadi kurang responsif terhadap gula. Tapi ketika tubuh lebih tenang, sistem metabolisme bisa berjalan lebih optimal. Jika Anda masih bersama kami hingga bagian ini dan merasa informasi ini bermanfaat, silakan tulis nomor 4 di kolom komentar sebagai bentuk partisipasi. Dan bila Anda belum menekan tombol subscribe, kami sarankan untuk melakukannya dan aktifkan juga notifikasi, agar tidak ketinggalan info penting lainnya. Dukungan kecil Anda berarti besar bagi kami dalam menghadirkan konten yang mencerahkan dan membantu sesama. Sekarang, mari kita lanjut ke topik berikutnya. Nomor 4, akar dandelion, gulma, sederhana dengan manfaat luar biasa. Mungkin saat mendengar kata dandelion, yang langsung terbayang adalah bunga kecil berwarna kuning yang tumbuh liar di halaman rumah. Namun siapa sangka, di balik tampilan sederhananya, tersembunyi akar yang kaya manfaat kesehatan. Sejak zaman dahulu, akar dandelion telah dikenal dalam pengobatan tradisional sebagai bahan alami untuk menyokong fungsi hati, melancarkan sistem pencernaan, serta membantu menurunkan kadar gula darah secara alami. Akar ini berfungsi sebagai diuretik ringan sekaligus stimulan hati, yang membantu tubuh mengeluarkan kelebihan glukosa melalui urin dan memperbaiki cara kerja hati dalam mengatur gula darah. Fungsi ini sangat bermanfaat, khususnya bagi para lansia, karena kemampuan hati cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Ketika hati menjadi kurang optimal, tubuh kesulitan menyimpan dan melepaskan glukosa dengan benar, sehingga gula darah bisa naik turun tajam meskipun pola makan sehat sudah diterapkan. Keunggulan akar dandelion terletak pada kemampuannya menangani penyebab utama dari ketidakseimbangan gula darah, bukan sekadar menutupi gejalanya. Masalah seperti metabolisme glukosa yang terganggu, penumpukan racun, dan melemahnya kerja hati bisa dibantu dengan senyawa aktif dalam akar ini. Beberapa studi awal, baik pada hewan maupun manusia, menunjukkan bahwa ekstrak akar dandelion mampu meningkatkan sensitivitas terhadap insulin dan menurunkan kadar gula darah puasa. Banyak pengguna melaporkan efek positif setelah rutin mengonsumsinya, salah satunya adalah tubuh terasa lebih ringan secara fisik. Maksudnya, tanda centang tebal cairan tubuh tidak menumpuk, tanda centang tebal sistem pencernaan lebih lancar, dan tanda centang tebal tekanan darah perlahan menurun. Semua ini sangat mendukung fungsi metabolik yang sehat dan seimbang. Cara mengonsumsi akar dandelion pun fleksibel. Bisa dijadikan teh dengan rasa pahit yang khas, rasa ini justru membantu merangsang empedu dan memperbaiki pencernaan lemak dan gula. Bisa dalam bentuk kapsul, atau sebagai minuman pengganti kopi, roasted dandelion, yang bebas kafein dan cocok untuk lansia yang sensitif terhadap stimulan. Saya pernah mendapat cerita dari seorang ibu bernama Bu Ratih,
usia 78 tahun, yang tinggal di Jawa Tengah. Ia mulai mencoba teh akar dandelion setelah membaca manfaatnya di majalah kesehatan. Sebelumnya, ia sering mengalami lonjakan gula darah setelah makan yang sulit dikendalikan. Namun setelah mengonsumsi teh ini secara teratur sebelum makan siang, ia menyadari bahwa angka gulanya menjadi jauh lebih stabil. Tak hanya itu, perut kembung berkurang, dan ritme buang air menjadi lebih teratur, membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Tentu, bagi yang sedang menjalani pengobatan tertentu, terutama obat diuretik atau memiliki riwayat masalah ginjal, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Namun bagi banyak orang lansia yang mencari solusi alami dan aman, akar dandelion adalah pilihan yang patut dipertimbangkan. Terkadang, ramuan paling ampuh bukan berasal dari apotek. Mereka tumbuh liar di sekitar kita, dikenal sebagai gulma, padahal menyimpan manfaat besar. Akar dandelion menjadi pengingat bahwa kesembuhan sejati seringkali datang saat kita kembali menyatu dengan alam dan memahami kebutuhan tubuh secara mendalam, bukan sekadar mencari solusi cepat dari obat-obatan. Akhir kata, ada kekuatan tersendiri ketika kita menyadari bahwa kesehatan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya di luar kendali kita. Meski usia sudah menginjak 60, 70, bahkan 80 tahun, masih ada banyak langkah sederhana dan alami yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas hidup, agar tubuh terasa lebih ringan, gerakan lebih bebas, dan usia lebih bermakna. Tanaman herbal yang telah kita bahas hari ini bukanlah sesuatu yang langka atau mahal. Sebagian besar mungkin sudah Anda miliki di rumah, atau mudah ditemukan di warung atau pasar sekitar. Baik Anda yang baru mulai peduli pada kadar gula darah, maupun yang sudah lama menjaganya, ingatlah, belajar hal baru tidak mengenal usia. Memberikan perhatian ekstra kepada tubuh bisa dimulai kapan saja, dan terkadang solusinya datang bukan dari obat, melainkan dari alam itu sendiri. Solusi yang lembut, namun mampu membawa perubahan nyata. Mungkin ada satu jenis herbal hari ini yang membuat Anda tertarik untuk mencoba. Atau mungkin Anda tersadar kembali bahwa setiap keputusan yang Anda ambil hari ini, tetap berdampak pada tubuh Anda, tak peduli berapapun usia Anda. Dan itu sungguh luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Kami sangat menghargai jika Anda bersedia berbagi pengalaman atau insight yang Anda dapat hari ini. Tuliskan satu hal yang Anda pelajari, dan bagaimana Anda ingin menerapkannya dalam kehidupan Anda. Setiap komentar Anda sangat berharga bagi kami, karena dari sanalah kami mendapat semangat untuk terus menciptakan konten yang bermanfaat. Jika menurut Anda video ini membantu, silakan tekan tombol suka, bagikan kepada orang tercinta, dan aktifkan langganan agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak dan tetap semangat menjaga kesehatan.